murid sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Sukihontu, sampai jumpa. Sekarang kan kita mengenal server itu ada di cloud system. Jadi kayak ada pusat data gitu. Nah, ini saya jadi penasaran belakang ini, karma kita masing-masing itu disimpan di mana, Bante? Apakah ada pusat data karma atau dari masing-masing kita bawa masing-masing sendiri terus, Bante? Ya, terima kasih, Bante. Baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus, ya. Tapi hati-hati. Kalau Anda tidak hanya Pak Irwan dan yang lain-lain juga, kalau Anda berpikir ada pusat data, cloud tadi, iCloud atau apa itu tadi, hati-hati. Ini adalah pandangan salah tentang kekekalan. Betul? Ya. Seolah-olah ada pusat data ini yang nyimpen ini semua, ini kekal. Hati-hati, ini pandangan salah. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada apapun di alam semesta ini yang kekal. Ya. Segala sesuatu itu muncul kemudian 1/1 triliun kedipan mata atau jentikan jari lenyap, Pak. Apapun. Termasuk batin Anda saat ini, semua ini. Tubuh Anda ini saat ini, meskipun kelihatannya solid seperti ini, kalau dilihat dengan samadhi yang kuat, tubuh ini hanyalah partikel kecil yang muncul lenyap, muncul dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Tapi masa sih Bante seperti itu? Kan saya melihatnya ini solid semua. Saya tanya, Anda melihat lampu itu solid nggak cahayanya? Hah? Berpijar terus nggak? Konstan nggak? Konstan. Anda berani mengatakan bahwa lampu itu konstan pijarannya? Cahayanya terus? Terpancar terus? Hah? Kedip-kedip kan? Tapi karena kecepatan yang sangat tinggi seolah-olah dia itu cahayanya konstan. Betul. Sama, kita ini hanya terdiri dari pancakanda, 5 agregat. Masing-masing dari agregat itu, fenomena mental kitab komentar menjelaskan, dalam satu jentikan jari 1 triliun kesadaran itu muncul dan lenyap. Betapa cepatnya. Tubuh pun juga seperti ini. Tubuh 17 kali lebih lambat, tapi itu pun masih ratusan miliar. Ratusan ribu miliar, ya, ratusan ribu miliar jentikan jari, gitu maksud saya. Nah, jadi itu pertama yang harus dipahami. Tidak ada apapun yang kekal, ya. Termasuk juga karma-karma masa lalu kita juga tidak kekal, gitu. Tidak ada kemudian tersimpan di mana-mana begitu. Terhadap pertanyaan lalu apa tadi karma ya? Karma itu disimpan di mana? Saya akan bertanya kepada Anda semua, tidak hanya ke Pak Irwan. Bayangkan di depan Anda ada pohon mangga yang sudah lebat, tapi belum musim berbuah. Ya, sebentar lagi musim berbuah dan Anda yakin pohon ini pasti ketika musimnya tiba akan berbuah lebat. Tapi saat ini belum berbuah. Pertanyaan saya, pohon buah mangganya disimpan di mana? Di pohon itu. Coba dijawab, bayangkan. Udah siap nih, udah siap panen nih sebenarnya apa? Sebentar lagi musimnya pasti akan muncul nih mangganya. Tapi dia belum muncul. Pertanyaan saya, buah mangganya disimpan di mana? Di akar pohon mangga? Di batang pohon mangga? Di dahan? Di ranting, di tangkai, di daun, di mana? Berarti nggak ada mangga? Hah? Kok nggak disimpan di mana-mana? Berarti nggak ada mangga yang berbuah? Ada. Sebentar lagi berbuah. Singkat cerita, keesokan harinya mulai berbuah. Ya. Jadi pertanyaannya, buah mangga ini muncul dari mana? Muncul dari mana? Itulah kira-kira perumpamaan tentang cara bekerjanya karma. Kita mengenal ada banyak fenomena mental dan ada juga fenomena materi.
Dari semua fenomena mental, ada 53 fenomena mental yang berbeda. Ya, 53 fenomena batin yang berbeda. Ya. Dari 53 fenomena batin yang berbeda ini, 52 fenomena mental itu begitu dia lenyap dia tidak memunculkan, meninggalkan potensi apapun. Tetapi satu fenomena mental yang disebut cetana, kehendak, karma, ketika dia lenyap, dia tidak lenyap begitu saja. Dia memindahkan potensinya ke kesadaran yang berikutnya. Di dalam pijaran lampu ini tadi dipindahkan potensinya. Ketika dia hanya berupa potensi, jadi karma itu hanya berupa potensi. Anda tahu nggak potensi? Potensi itu adalah semacam dia mempunyai kekuatan untuk berbuah, tapi dia tidak harus berbuah. Tadi di awal juga sudah saya katakan kan, kebajikan Anda itu mempunyai potensi untuk berbuah tapi tidak harus berbuah. Dengan kata lain, karma baik bisa tidak berbuah. Sedih nggak? Anda ini nanti berdana nih, bisa nggak berbuah. Jadi nggak usah dana aja, silahkan. Masuk apa ya? Nggak pernah berbuat baik. Diancam-ancam aja sekarang. Saya lagi berpikir nih, kayaknya umat Buddha emang harus diancam-ancam nih kayaknya. Biar pada ini kita nggak pernah ngancem-ngancem jadi. Nah, saya ulangi lagi, cetana atau karma, begitu dia berbuat, kemudian lenyap, dia tidak lenyap begitu saja, tapi meninggalkan potensi untuk berbuah. Seperti pohon mangga tadi, ketika mangganya belum muncul, dia sebenarnya punya potensi untuk memunculkan mangga. Ya, ketika musimnya tiba, mangganya muncul. Sama, karma juga begitu. Ketika musimnya tiba, buah karmanya muncul. Nah, tinggal Anda pelajari musimnya itu yang nggak apa sih Bante gitu. Ya, di buku Karma Kelahiran, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal, saya sudah mengupas itu. Sebenarnya ada kondisinya. Jadi ini untuk pengetahuan bagi Anda yang belum tahu, dengarkan ya. Karma itu, perbuatan Anda itu hanyalah benih mangga itu tadi. Ketika Anda sudah melakukan satu perbuatan, katakanlah karma baik, Anda itu ibaratnya sedang menanam benih mangga. Betul tidak? Benih mangganya bisa tumbuh tidak? Bisa tumbuh, bisa tidak. Nah, kalau Anda tanamnya di ladang yang penuh batu karang tadi, atau Anda nanamnya di jor, di tol gitu, di tanah aspal gitu, ya nggak tumbuh. Atau Anda sudah menanam di ladang yang baik, tapi Anda lupa untuk merawatnya. Tumbuh nggak? Nggak. Oleh karena itu, ketika Anda sudah pastikan Anda menanam karma baik di ladang yang baik, rawatlah. Cara merawatnya bagaimana? Ada 4 yang saya sudah sering uraikan itu. Gati sampati, yaitu keberhasilan kelahiran kita sudah nggak bisa memilih. Karena kita sudah lahir sebagai manusia, maka ini dianggap sebagai keberhasilan kita. Ya, nah keberhasilan kan, kalau Anda sudah berhasil mendapatkan kelahiran yang baik ini, lihatlah di dalam kehidupan Anda, siapapun yang mendapatkan keberhasilan, maka hukumnya berlaku seperti ini. Setiap keberhasilan, 1 dari 4 ini atau semuanya, setiap keberhasilan berlaku hukum seperti ini. Keberhasilan akan membuat timbunan karma baik subur dan berbuah. Sebaliknya, keberhasilan akan melumpuhkan semua benih-benih karma buruk. Itulah mengapa ketika kita lahir sebagai manusia, banyak karma baik kita yang berbuah, sementara banyak karma buruk kita yang lumpuh loh sebenarnya. Makanya kita ini cenderung banyak bahagianya kan. Kita Bante aja kali. Saya enggak Bante. Tapi relatif, meskipun Anda nggak bahagia itu ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan mereka yang lahir di 4 apa ya. Oleh karena itu, karena keberhasilan kelahiran ini Anda sudah dapatkan ya. Kemudian yang kedua adalah upadi. Ya, upadi sampati. Upadi itu substrat. Substrat itu seperti, katakanlah kalau bahasa sehari-harinya kayak penampilan ini. Makanya mereka yang penampilannya baik kan cenderung menikmati buah karma baik kan. Makanya Anda harus berpenampilan yang baik.
datang ke wihara penampilan nggak baik, ya wajar kalau dulu kalau di Singapura itu ya, itu ada satu penjaga wihara di tempat saya tinggal Singapura itu suka maki-maki orang, ya. Kalau dia ngelihat kalau orangnya kok nggak rapi gitu, dia akan marah-marah gitu, dimarahin gitu. Orang saya aja pernah dimarahin. Ya, Anda tahu nggak dia marahin saya apa dulu ya? Ingat nggak? Nggak ingat? Ajan ya, dia panggil saya Ajan. Lu cia cece biao cokang ah. Nah, penampilan harus baik, ya. Yang dulu saya sering kan, kalau Anda yang gadis, yang masih putri, yang masih muda-muda gini ya, kalau lagi belanja di mall ya, kemudian tiba-tiba ada pemuda ganteng, gagah, berotot, six pack, tiba-tiba, Ci, boleh saya bantu bawain barang belanjaan Anda? Apa jawaban Anda? Karma baik berbuah. Tapi coba kalau yang nolongin Anda itu wajahnya jelek, kotor, dekil. Siapa sih kamu? Kita kayaknya nggak kenal deh. Tadi sama yang satu kenal. Sama yang ini nggak mau. Jadi kira-kira begitu. Upadi itu penampilan. Kemudian kala sampati, keberhasilan waktu. Keberhasilan waktu itu adalah seseorang yang hidup ketika pemimpinnya baik, maka cenderung mengalami hidup yang enak. Ketika seseorang hidup di pemimpinnya itu tidak baik, cenderung hidupnya susah. Anda bekerja di kantor, kalau pemimpin kantor Anda baik, cenderung Anda mengalami hal-hal yang baik. Sebaliknya kalau pemimpin Anda tidak baik, akan mengalami hal yang tidak baik. Sama kalau Anda di rumah mempunyai pemimpin keluarga yang baik, Anda cenderung bahagia. Kalau pemimpin keluarganya nggak baik, Anda cenderung menderita. Sama, ya. Nah, yang keempat adalah keberhasilan payoga. Payoga itu cara, ya. Semakin cara itu adalah melakukan karma baik, melakukan kebajikan, dana, sila, bawana, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita analisa dari 4 keberhasilan ini, keberhasilan tempat tujuan atau kelahiran Anda kita semua udah dapat, gitu. Keberhasilan penampilan kita nggak bisa robah. Nah, kita udah kayak gini nih. Bisa sih ke Korea Selatan sana kalau Anda mau, ya. Makanya saya pernah katakan kan, maaf nih, artis ya, kadang yang jobnya sudah mulai sepi, ke Korea Selatan seminggu 2 minggu pulang rame lagi loh jobnya. Ya, ini nggak bisa dirubah. Waktu kalah, keberhasilan waktu nggak bisa dirubah, mungkin sulit untuk dirubah, ya. Maka yang keempat ini yang bisa kita lakukan untuk merawat benih karma baik kita, yaitu apa? Merawat dengan keberhasilan cara. Keberhasilan cara itu adalah sering melakukan karma baik. Inilah 4 cara untuk merawat karma baik. Sebaliknya kalau ini tidak berhasil, berarti kegagalan, maka rumusnya berlaku demikian. Setiap kegagalan akan menyuburkan karma buruk dan melumpuhkan karma baik. Paham? Makanya jangan sampai ada kegagalan. Ya, kegagalan tempat tujuan mereka yang lahir di 4 apaya itu, mereka gagal. Itulah mengapa karma buruk mereka banyak berbuah. Bukan berarti mereka nggak punya timbunan karma baik loh. Mereka punya timbunan karma baik, tapi karena tempat kelahirannya salah, gagal, maka semua karma baik yang sudah dia lakukan di masa lalu untuk sementara waktu lumpuh. Contoh Dewadatta. Dewadatta itu menurut Buddha Gautama setelah selesai dia lahir dari neraka, kemudian keluar dari neraka nanti akan jadi Paceka Buddha. Tapi selama dia di dalam neraka, dia akan menderita terus. Kenapa? Karena karma buruknya subur, karma baiknya lumpuh. Ya, sama yang kedua upadi juga. Kalau gagal, upadinya penampilannya jelek, gagal, ya akan cenderung selama hidupnya akan lebih gampang menerima buah karma buruk dibandingkan mereka yang penampilannya lebih baik. Itu waktu juga begitu. Mereka yang kegagalan waktu hidup di dalam penguasaan atau di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang tidak baik, ya mereka akan cenderung mengalami menikmati buah karma buruknya. Cara mereka yang sering melakukan karma buruk, sering melanggar sila, akan cenderung menikmati buah karma buruknya lebih banyak dibanding mereka yang tidak. Karena
kegagalan, akan melumpuhkan karma baik dan sebaliknya menyuburkan benih-benih karma buruk. Jadi demikian jawabannya Pak Irwan, semoga jelas. Tidak disimpan di mana-mana. Karena begitu muncul dia lenyap. Ya, oke. Perumpamaannya seperti buah mangga tadi. Baik, terima kasih.